Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mulanya adalah Kospin Jasa sebagai pelaku ekonomi koperasi terbesar di Indonesia pada tahun 2000-an kan memang sudah berinteraksi dengan industri asuransi untuk membackup nasabah-nasabahnya yang sudah berkembang begitu besar terutama di Pulau Jawa. Nah, atas kebutuhan itu sehingga terbetiklah oleh pengurus koperasi jasa yaitu Kospin Jasa untuk mendirikan perusahaan asuransi sehingga bisa dikelola oleh sendiri. Jadi awalnya adalah kebutuhan untuk menangani resiko-resiko kredit macet kalau nasabahnya meninggal dunia. Berkembang berikutnya adalah bagaimana ini juga bermanfaat bagi koperasi-koperasi yang lain yang sejenis sebagaimana koperasi Kospin Jasa. Nah, itu di awalnya. Sehingga kami pada waktu itu diajak diskusi lah bagaimana cara mendirikan asuransi untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketika sudah terjadi interaksi, diskusi dan macam-macam, akhirnya diputuskan untuk mendirikan asuransi JMA Syariah. Jadi di tahun 2014 kita mendapatkan izin dari OJK untuk mengelola asuransi secara mandiri yang dimiliki oleh Kospin Jasa. Pada tahun 2017 akhir Desember, alhamdulillah JMA langsung bisa melakukan go public ya, jadi melantai di bursa. Jadi kita adalah perusahaan asuransi syariah pertama yang saham-sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Dan perkembangannya alhamdulillah cukup mengembirakan. Di samping mengelola nasabah-nasabahnya Kospin Jasa sebagai induk perusahaannya JMA Syariah, kami juga sekarang sudah melebarkan pelayanannya atau pemasarannya di luar captive. Justru mulai tumbuh sekarang bisnisnya banyak dari luar captive. Artinya masyarakat sudah mulai percaya terhadap keberadaannya JMA Syariah. Saya pikir itu. Harapannya tentu karena kan pada kondisi seperti ini masyarakat sebetulnya itu membutuhkan asuransi. Nah, itu butuh edukasi yang maksimal kepada masyarakat karena konsepnya sebetulnya gini, ketika orang sudah terpenuhi kebutuhan tentang makannya, kemudian pendidikannya, setelah itu harusnya asuransi. Jadi bagaimana asuransi ini bisa menjadikan solusi kalau terjadi resiko, apakah itu sakit atau meninggal, sehingga keluarga yang mengalami musibah tadi bisa ditolong oleh nasabah atau peserta-peserta yang lain. Nah, proses ini kan harus dilakukan oleh kami sebagai pelaku industri asuransi jiwa, khususnya syariah. Bagaimana memberikan edukasi kepada mereka bahwa asuransi ini adalah salah satu cara untuk menangani kalau terjadi risiko, dan itu memang pasti butuh effort yang luar biasa. Karena apa? Sebetulnya secara potensi besar banget di Indonesia. Jadi jumlah penduduknya 270 juta orang. Kebayang kalau itu kita bisa edukasi dengan maksimal, artinya kita bisa menggrab pasar secara maksimal yang bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan dari sisi bisnis itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Ya, pesan kami untuk teman-teman insan JMA Syariah, tetap kerja keras dan optimis selalu, karena kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, selalu dituntut dan dicontohkan bahwa kita tidak boleh pesimis, harus selalu optimis. Selalu diselamatkan bahwa kalau kita pun tahu besok mau kiamat dan di tangan kita ada biji korma, harus ditanamkan. Itu kan bentuk sebuah keoptimisan dari masyarakat Muslim bahwa kita nggak boleh pesimis. Karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan
kita dituntut untuk bisa berkontribusi positif bagi masyarakat yang lain.